Bab 241, mengusulkan pernikahan. Karena Kepala Istana Selatan telah mengeraskan hatinya dengan gagasan tentang status sosial yang layak, tentu saja, Jiang Chen tidak akan membiarkan Qiao Baishi kalah. Jiang Chen tegas dalam hal rakyatnya sendiri, dan dia sama sekali tidak akan membiarkan anak buahnya menderita kerugian. Setelah merawat orang tua Fei, Jiang Chen mengirim beberapa pengawal pribadi untuk mengirimkan surat tulisan tangannya kepada wakil kepala Si Xiaoyao dari Istana Harta Karun Segudang, putra mahkota Ye Rong dan Tian Shao dari penjaga gigi naga. Bahkan Nona dan Fei dari rumah guru menerima surat Jiang Chen. Bukankah Kepala Istana Selatan ingin membuat keributan tentang tampilan kemegahan? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang bisa lebih mencolok. Ketika Jiang Chen bangun keesokan harinya, salah satu bawahannya datang untuk melaporkan bahwa Tian Shao dari penjaga gigi naga telah tiba. Harus diakui bahwa Tian Shao sekarang adalah salah satu pendukung setia dan keras kepala Jiang Chen. Jiang Chen telah membawanya dalam pencarian solonya melalui markas pengawal. Dia adalah satu-satunya yang menyaksikan seluruh proses, dan dampak psikologis yang tertinggal di hatinya tak terlukiskan dengan kata-kata. Tuan Muda Chen, saya ingin segera datang dan mengunjungi Anda ketika saya menerima surat Anda tadi malam, tetapi saya mengetahui bahwa Anda baru saja keluar dari kultivasi pintu tertutup. Jadi, saya khawatir ini sudah terlambat dan saya akan mengganggu istirahat Anda, jadi. Haha, Tian Tua, untuk apa kamu bersikap sopan padaku? Jiang Chen terkekeh. Tian Shao juga tersenyum dan kemudian menjawab, oh benar, Tuan Muda Chen. Wakil Direktur Zhou Kai membujuk saya untuk bertanya kepada Anda hari ini ketika dia mendengar bahwa Anda telah mengundang saya untuk melamar teman Anda. Dia juga sangat tertarik dan dia ingin bergabung nanti jika memungkinkan. Wakil Direktur Zhou Kai telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar sejak kejatuhan Yang Zhao. Sebelumnya, jabatannya sebagai Wakil Direktur pertama pengawal memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil daripada jabatan Yang Zhao. Sekarang Yang Zhao telah jatuh, dia benar-benar merasakan sensasi menjadi wakil direktur pertama. Rasa terima kasihnya terhadap Jiang Chen bukanlah motivator utamanya, tapi dia juga bisa membedakan keanehan Jiang Chen dari masalah ini. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki banyak konflik kepentingan dengan Jiang Chen dan dia telah berdiri berlawanan dengan Yang Zhao di banyak bidang. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk mengambil inisiatif dan mendekati Jiang Chen. Bahkan bisa dikatakan bahwa keterus-terangan Zhou Kai memiliki beberapa jejak mentega di Jiang Chen. Meskipun dia adalah wakil direktur dari Dragon Teeth Guard, dia sangat sadar bahwa di mata seorang jenius seperti Jiang Chen, seorang wakil direktur hanyalah seorang kentut. Yang Zhao juga pernah menjadi wakil direktur dengan kekuatan besar dan dominasi luar biasa. Dan apa yang terjadi padanya? Dia telah membayar harga dengan nyawanya setelah menyinggung Jiang Chen. Persepsi sensitif Zhou Kai mencatat bahwa Jiang Chen memiliki masa depan yang cerah di depannya. Ini adalah orang yang layak untuk menjalin hubungan. Jiang Chen tahu bahwa Zhou Kai sedang menawarkan ranting zaitun ketika dia mendengar kata-kata Tian Shao. Dia tersenyum, jarang sekali wakil direktur Zhou Kai juga tertarik. Dengan bantuan wakil direktur Zhou Kai, rombongan untuk melamar pernikahan akan lebih megah. Dan Fei juga tiba saat mereka berbicara. Dan Fei jelas telah bersusah payah untuk memperbaiki dirinya hari ini. Riasan segar dan ringan menambahkan beberapa tanda keramahan pada sikapnya. Saudari dan Fei, sebagai Dewi Halus, Anda tidak keberatan saya meminta Anda untuk menjalankan tugas. Apakah kamu, alis ramping dan Fei melengkung, jangan mengolok-olokku. Apa yang akan kamu lakukan jika aku keberatan? Jiang Chen tertawa. Kalau begitu aku akan menjadi bagian dari rombonganmu di masa depan ketika kamu menikah dan meningkatkan kehadiranmu. Mulut elegan dan Fei bergerak sedikit ketika dia mendengar kata-kata ini dan hidungnya yang indah sedikit berkerut. Bibirnya bergetar tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, memutar matanya ke arah Jiang Chen. Putra mahkota Ye Rong, wakil kepala Si Xiaoyao, dan wakil direktur Zhou Kai semuanya tiba di istana Jiang tidak lama kemudian. Orang tua Fei juga bergegas masuk begitu mereka menginjakkan kaki melewati pintu. Semua pesta undangan Jiang Chen hadir dan dipertanggungjawabkan. Qiao Baishi tercengang dalam hati saat dia melihat rombongan yang mengesankan, tersentuh melampaui kata-kata. Dia tahu bahwa tuannya yang terhormat telah memanggil begitu banyak orang dalam waktu singkat untuk mendukung rombongannya, Qiao Baishi. Siapa di kerajaan Sky Laurel yang bisa menyamai rombongan ini? Bukankah Ibu Ning Qingyan,
kepala Istana Selatan, meremehkan kelahirannya. Qiao Baixi sangat menyadari bahwa Tuan Terhormat melakukan ini untuk meningkatkan citra publiknya dan memberinya wajah. Itu ditakdirkan untuk menjadi hari yang sibuk di benteng Istana Selatan di ibu kota. Penatuaning dari Istana Selatan secara terbuka memilih pengantin pria, ini adalah salah satu masalah terbesar di ibu kota. Sebagai salah satu dari 4 situs besar, posisi Istana Selatan di ibu kota lebih dari biasanya. Fakta bahwa salah satu tetua Istana Selatan, Putri Kepala, secara terbuka memilih pengantin pria secara alami akan menyebabkan kegemparan di seluruh ibu kota. Pria berbakat macam apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penatua Istana Selatan dan menantu kepala istana? Satu rombongan yang datang untuk melamar pernikahan telah tiba di pintu benteng Istana Selatan pada saat ini. Rombongan ini datang dari Istana Utara. Bintang dari Istana Utara adalah murid pribadi kepala Istana Utara, salah satu dari 3 jenius besar, Xiao Yu. Xiao Yu ini tidak setingkat dengan Liu Ken. Liu Ken telah menembus alam roh setengah langkah secara kebetulan untuk menjadi alam roh tingkat pertama. Dia baru saja berhasil masuk ke murid tingkat atas di Istana Utara. Namun, Xiao Yu adalah salah satu dari 3 jenius besar Istana Utara, tingkat pelatihannya telah mencapai alam roh tingkat kedua. Memasuki sekte pohon berharga adalah kesimpulan yang sudah pasti. Namun, pada level Xiao Yu, tujuannya bukan hanya untuk memasuki sekte pohon berharga. Dia ingin mencapai hasil yang lebih baik selama proses pemilihan sekte dan mengejutkan semua orang yang hadir, mencapai posisi yang lebih tinggi ketika dia memasuki sekte. Memasuki sekte bukan lagi tujuan Xiao Yu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar yang lebih tinggi ketika dia memasuki sekte pohon berharga. Dia memiliki kepercayaan penuh ketika datang untuk melamar pernikahan kali ini. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan aliansi pernikahan dengan Istana Selatan. Dia tidak terlalu senang mendengar para senior di Istana Utara menyebutkan masalah ini. Tapi setelah melihat fitur Elderning, keinginannya yang lebih mendasar muncul ke permukaan. Setelah diubah oleh pil musim semi abadi 4 musim, kecantikan Ning Qingyan berada pada tingkat yang menyebabkan bencana. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kecantikannya akan menyebabkan kota dan kerajaan menyerah. Ditambah lagi, aura unik Ning Qingyan, semua itu membuatnya tampak sangat berbeda dengan gadis-gadis biasa. Xiao Yu biasanya memiliki pertimbangan yang tinggi tentang dirinya sendiri tetapi dia bertindak sangat tidak biasa ketika dia melihat penampilan Ning Qingyan, secara proaktif mengejarnya dengan pernyataan cinta. Dia juga bekerja sama sepenuhnya dengan rencana pernikahan Istana Utara. Karena masalah Liu Ken dan yang lainnya sebelumnya, Istana Utara juga menyadari bahwa mereka secara halus dikucilkan oleh 3 situs lainnya. Oleh karena itu, pernikahan kali ini adalah salah satu cara untuk memecah kebuntuan. Mereka tidak ingin melihat 3 situs lainnya mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri dan mengasingkan Istana Utara. Begitu mereka dikucilkan, Istana Utara akan dikalahkan oleh yang lain cepat atau lambat. Para eksekutif senior Istana Utara ingin menghindari ini dengan cara apapun. Oleh karena itu, mereka telah memilih untuk bersekutu melalui pernikahan dan mengubah situasi. Xiao Yu adalah orang yang dipilih. Meskipun dia beberapa tahun lebih muda dari Ning Qingyan, dengan tingkat pelatihannya, adalah mungkin untuk mengabaikan beberapa tahun lebih muda. Terutama ketika Xiao Yu sendiri terpesona oleh kecantikan Qingyan, dan dia adalah putri kepala Istana Selatan. Mereka memiliki status sosial yang sama dalam hal itu. Rombongannya termasuk hampir semua eksekutif senior Istana Utara. Dia juga mengundang beberapa murid sekte untuk mendukung keretanya. Dapat dilihat bahwa dia bertekad untuk mendapatkan gadis itu. Xiao Yu sendiri juga telah bersusah payah untuk berpakaian sendiri. Dia terlihat cukup bersemangat dan energi, dengan sikap, siapa lagi kalau bukan aku. Murid Istana Utara Xiao Yu menyapa Kepala Istana Selatan Ning. Kepala Istana Selatan juga bermarga Ning. Ini berarti Ning Qingyan telah mengambil nama keluarga ibunya. Putri dari Istana Selatan, wanita tua Ning, semakin menyukai apa yang dilihatnya saat dia melihat ke arah Xiao Yu yang tinggi dan tampan. Hehe, tidak buruk, tidak buruk. Saya juga telah mendengar tentang Anda, jenius dari Istana Utara. Masa depan Anda tidak terbatas setelah Anda memasuki sekte pohon berharga untuk melanjutkan studi lanjutan. Xiao Yu dalam hati dipenuhi dengan kebanggaan ketika dia mendengar pujian ini dan dia tersenyum dengan sopan, melirik Ning Qingyan di belakang wanita tua itu. Ketika dia melihat tubuh Ning Qingyan yang dan memikat,
rona merah mengintip melalui kulitnya yang berkilau dan tembus cahaya, dan bagaimana wajahnya yang berbentuk indah disertai dengan fitur-fitur yang jelas, dia tidak dapat menemukan sedikit pun cacat padanya, bahkan ketika menggunakan yang paling kritis mata untuk menilai dirinya. Dia tampak cukup cantik dan dia sepertinya mengundang orang lain untuk melindunginya. Qingyan, Xiao Yu menyapamu. Ning Qingyan sedikit mengernyit. Meskipun Xiao Yu ini terlihat sopan, dia tidak sedikit pun cenderung ke arahnya. Dia bahkan sedikit tidak menyukainya di dalam hatinya. Jika bukan karena pria ini, ibunya mungkin tidak akan keberatan dengan dia dan Qiao Baishi. Namun, dia masih mempertahankan ketenangannya di depan begitu banyak orang lain dan mengangguk lemah. Halo. Matanya mengamati keluar pintu dengan sedikit cemas setelah dia berbicara. Lehernya yang ramping menjulur seperti angsa putih saat kedua tulang klavikulanya semakin mengimbangi panjang dan pucatnya lehernya. Dilihat dari sikap Xiao Yu dan Istana Utara, mereka merasa sudah memilikinya di dalam tas. Qingyan agak khawatir, tetapi dalam hati seorang wanita, secara alami pria yang dia cintai adalah yang terbaik di dunia. Dia percaya bahwa Qiao Baishi tidak akan melarikan diri dan dia pasti akan datang dengan rombongannya untuk melamarnya. Dia sudah memutuskan bahwa jika seseorang merencanakan sesuatu dalam bayang-bayang hari ini, dia juga tidak keberatan kawin lari. Dia menyukai Qiao Baishi. Dia menyukai percakapannya, sikapnya, keberadaannya, dan segala sesuatu tentang dia. Pada saat dia menawarkan pil itu padanya, dia tidak bisa lagi mentolerir pria lain di hatinya. Qingyan, duduk. Begitu banyak tamu terhormat datang hari ini, mengapa Anda begitu terganggu? Nada suara kepala istana Ning sedikit tidak senang. Sebuah laporan datang dari luar pintu saat ini. Kepala istana, rombongan lain yang melamar pernikahan telah tiba di luar. Bab 242, rombongan yang menakutkan untuk melamar pernikahan. Karena itu adalah pemilihan umum, agak normal bagi beberapa rombongan untuk tampil. Namun, kepala istana Ning cukup sadar bahwa apa yang disebut rombongan lain, ini tidak lain adalah orang asing Qiao Baishi. Siapa yang tidak tahu bahwa pemilihan pengantin pria publik ini adalah sesuatu yang dia masak untuk mengiklankan aliansi antara Istana Selatan dan Utara. Dia juga ingin menggunakan nama Istana Utara untuk mengusir Qiao Baishi, membuatnya menyadari situasinya dan mundur dalam menghadapi kesulitan menjaga jarak dari putrinya. Tubuh memikat Ning Qingyan terangkat. Apakah itu Baishi? Cepat dan tunjukkan mereka masuk. Petik 2. Wajah kepala istana Ning menjadi gelap saat dia berteriak, Qingyan, duduk. Apa Baishi atau Laishi? Hanya ada Tuan Xiao Yu hari ini, di sini untuk melamar pernikahan atas nama Istana Utara. Saya tidak akan mempertimbangkan orang lain. Ning Qingyan memasang ekspresi sedih. Bu, apakah kamu yang menikah atau aku yang menikah? Apa hubungan pertimbangan Anda dengan saya? Petik 2. Orang tua memiliki keputusan akhir dalam sesuatu yang penting seperti pernikahan. Kepala istana Ning cukup mendominasi. Dia mengangkat alisnya dan berseru, pergi, sapu anak nakal yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan di luar pintu. Katakan padanya bahwa Istana Selatan tidak menyambutnya, dan dia harus menyerah. Utusan itu berdiri di sana dengan agak canggung, tidak yakin apakah akan pergi atau tetap tinggal. Wajah kepala istana Ning membeku, apa kata-kataku panas. Pergi dan buang mereka, pergilah. Kepala istana, ini tidak akan mudah dilakukan. Mengapa ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan? Wanita tua Ning menamparkan meja. Ada banyak temanmu dalam rombongan baru ini. Teman-teman, kepala istana Ning mulai. Wei Hao, Penatua Fei dari Lembah Qingyang, Wakil Kepala Si dari Istana Harta Karun Segudang, Wakil Direktur Zhou dari Penjaga Gigi Naga, dan Putra Mahkota Yerong. Ada juga beberapa bangsawan dan karakter kuat lainnya. Petik 2. Apa? Wajah kepala istana Ning penuh dengan keheranan. Apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka tahu aku menikahi putriku dan datang untuk minum minuman perayaan? Dilihat dari postur mereka terlihat seperti bagian dari rombongan Qiao Baishi. Utusan itu harus menanggapi dengan jujur. Mustahil. Wanita tua Ning menggelengkan kepalanya segera. Qiao Baishi hanyalah anak asing. Dia bisa membuat putriku pusing dengan kata-kata yang indah, tapi bagaimana dia bisa memaksakan karakter ini untuk datang membantunya melamar? Dia pasti kebetulan bertemu dengan mereka yang datang untuk memberi selamat padaku. Huff, menyombongkan pengaruh pinjaman, dia hanya muncul bersama mereka. Petik 2. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke eksekutif senior Istana Utara,
silakan duduk para tamu terhormat. Sayangnya, saya tidak bisa duduk diam sekarang karena begitu banyak tamu yang datang. Kepala Istana Utara Liu Chengfeng sedikit merajut alisnya. Intuisinya berdengung, bahkan jika sekelompok orang ini ingin datang dan minum dalam perayaan, bukankah terlalu kebetulan bagi mereka semua untuk datang pada waktu khusus ini? Meskipun dia sedikit terkejut, dia masih mempertahankan sikapnya yang sopan. Liu Chengfeng terkekeh, silakan lakukan sesukamu, Kepala Istana Ning. Ning Qingyan tidak membutuhkan panggilan ibunya untuk mengikuti dengan penuh semangat di belakangnya. Qingyan, apa yang kamu lakukan ikut denganku daripada menemani tamu? Ibu tersayang, aku sangat bosan di dalam. Kepala Istana Ning mendengus, gadis terkutuk, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika Qiao Baisi itu membuat keributan hari ini, aku akan memastikan bahwa dia tidak memiliki waktu yang mudah. Ibu tersayang, maka aku juga memberitahumu bahwa aku tidak akan menikah jika aku tidak menikahi Qiao Baisi. Gadis terkutuk, haruskah kamu benar-benar mengirimku ke kuburan awal karena marah? Duo ibu dan anak telah tiba di luar pintu saat mereka berbicara. Melihat sekumpulan wajah yang dikenalnya agak mengejutkan Kepala Istana Ning. Tuan Lembah Fei, Wakil Kepala Si, Wakil Direktur Zhou, dan Yang Mulia, dan siapakah pemuda tampan ini? Kepala Istana Ning belum pernah melihat Jiang Chen sebelumnya, dan tidak tahu siapa dia saat dia dikelilingi oleh orang banyak. Saya Jiang Chen, salam untuk Kepala Istana Ning. Jiang Chen tersenyum tipis. Namun orang tua Fei, segera mulai berteriak-teriak dengan gong kuningan seperti suaranya. Kepala Istana Ning, Anda tidak bisa lebih menyukai yang satu daripada yang lain. Saya pernah mendengar bahwa rombongan dari Istana Utara telah lama menyesap anggur dan teh yang enak. Namun kami berdiri di sini menderita kedinginan dan kelaparan. Tidak adil, ini tidak adil. Orang tua ini selalu ahli dalam menyindir dan mengganggu orang lain tanpa henti. Meskipun sepertinya dia memprotes ketidakadilan Kepala Istana Ning dengan tangisannya, dia sebenarnya menyampaikan pesan penting bahwa mereka ada di sini untuk melamar pernikahan. Memang, Kepala Istana Ning melongo, orang tua Fei, apa yang kamu bicarakan? Orang tua Fei tertawa aneh. Kepala Istana Ning, aku benar-benar kesal. Istana Utara mengusulkan pernikahan dan begitu juga teman saya, tetapi saya mendengar bahwa Anda telah mengusir teman saya dan memperlakukan Istana Utara sebagai tamu terhormat. Saya ingin mendengarkan penjelasan Anda tentang mengapa seorang teman saya kurang dari yang disebut murid jenius dari Istana Utara. Petik 2. Si Xiao Yao juga seseorang yang senang membuat pertunjukan yang bagus menjadi lebih baik. Dia terkekeh, Kepala Istana Ning, itu salahmu karena kamu memperlakukan satu sisi lebih baik dari yang lain. Qiao Baisi juga temanku. Mengapa Anda lebih memilih murid Istana Utara yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Istana Selatan Anda, dan bukan seorang jenius tampan yang disukai putri Anda? Zhou Kei juga tersenyum, Kakak Ning, Qiao Baisi adalah anak kecil yang baik. Saya merasa bahwa masa depannya tidak akan kurang dari murid Istana Utara. Petik 2. Putra Mahkota tersenyum, jangan berdiri di sini dan berbicara di tempat sempit, mengapa kita tidak masuk ke dalam dan mengobrol? Semua orang di sini untuk melamar pernikahan, kita harus memiliki persaingan yang adil, bukan? Karena semua orang telah angkat bicara dan Fei juga ada di sini melalui undangan Jiang Chen, dia tidak bisa berdiam diri di sela-sela. Bagaimanapun juga, dia menemaninya ke alam labirin. Dia tersenyum tipis, Nyonya Ning, Saudari Qingyan dan kecil selalu seperti saudara perempuan. Saya tahu bahwa dia menyukai Qiao Baisi. Nyonya, dan kecil tidak berani mengganggu keputusan Anda, tetapi bahkan guru terhormat pun menyetujui Qiao Baisi. Wanita tua Ning merasa benar-benar tidak nyaman sekarang. Dia mengira orang-orang ini datang untuk memberi selamat padanya. Siapa yang mengira mereka benar-benar di sini untuk melamar Qiao Baisi? Otaknya sangat sakit saat ini. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak asing akan mampu meyakinkan begitu banyak tokoh hebat untuk datang berbicara atas namanya. Apa yang terjadi? Dia melirik putrinya, melihat senyum kegembiraan yang luar biasa tanpa malu-malu tergantung di wajah indah Ning Qingyan. Tetapi kembali ke topik yang dibahas, bahkan Ning Qingyan tidak tahu apa yang telah dilakukan Qiao Baisi sehingga banyak pejabat datang berbicara atas namanya. Orang harus tahu bahwa salah satu dari orang-orang ini dapat dianggap sebagai kelas berat kerajaan Sky Laurel, memainkan peran penting dengan semua keputusan mereka. Pengaruh gabungan mereka benar-benar lebih kuat daripada rombongan Istana Utara.
Pria yang saya pilih tidak akan pernah mengecewakan saya. Bai Si, kamu yang terbaik. Kebahagiaan dan kepuasan tertulis di seluruh wajahnya saat dia melihat Qiao Bai Si. Saat ini, Qiao Bai Si tidak terlalu sombong atau terlalu pendiam. Kepala Istana Ning, meskipun kelahiran saya tidak seterkenal murid Istana Utara, saya sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa mengukur hati saya yang tulus untuk Qing Yan. Setelah banyak perenungan, saya juga merasa bahwa selama saya bekerja keras, prestasi masa depan saya sama sekali tidak akan pucat dengan murid Istana Utara. Petik 2. Wanita Tua Ning harus mengevaluasi kembali Qiao Bai Si saat ini. Dia menyadari bahwa karena Qiao Bai Si memiliki kebiasaan untuk tidak menonjolkan diri, dia benar-benar meremehkannya sebelumnya. Untuk dapat memobilisasi begitu banyak karakter hebat, pria ini benar-benar tidak sederhana. Terlepas dari alasan apa yang melatar belakangi semua ini, satu hal yang pasti, dan itu bahkan Xiao Yu tidak akan memiliki banyak wajah untuk mengundang begitu banyak orang untuk datang mengajukan kasus atas namanya. Kata-kata terakhir dan Fei secara khusus membuat wanita tua Ning merasa sedikit panik. Bahkan guru bangsawan pun tahu Qiao Bai Si. Persisnya seberapa dalam aku meremehkannya sebelumnya. Petik 2. Kepala Istana Ning jelas tahu bahwa meninggalkan kesan di hati guru yang mulia itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan lebih sulit untuk menerima kata pujian dari tutor lama. Terlepas dari apakah kata-kata dan Fei benar atau salah, sikapnya kurang lebih mewakili perasaan guru yang mulia itu. Kepala Istana Ning harus memperlakukan deklarasi ini dengan serius. Tidak peduli apa, dia akan menyangkal wajah orang-orang ini jika dia menyapu Qiao Bai Si keluar dari pintu hari ini. Salah satu dari individu-individu terhormat ini adalah orang-orang yang tidak ingin disinggung oleh Istana Selatan. Jika dia menyinggung orang-orang ini juga, akan sangat sulit bagi Istana Selatan untuk bersekutu dengan Istana Utara di masa depan. Sepertinya saya harus mengesampingkan prasangka saya dan melihat masalah ini dengan serius. Saya harus memberi Qiao Bai Si kesempatan yang adil. Aliansi dengan Istana Utara tidak ada artinya jika dibandingkan dengan konsekuensi menyinggung orang-orang ini. Petik 2. Kepala Istana Ning lebih suka melepaskan hal-hal ketika pikirannya berjalan di jalan ini. Kalian semua adalah karakter bercahaya di dalam kerajaan Sky Laurel. Saya sudah merasa sangat terhormat karena Anda datang secara pribadi. Rombongan dari Istana Utara telah tiba, dan saya telah mencatat ketulusan Anda. Saya tidak akan menyuarakan kata-kata hampa karena terjebak di antara dua sisi. Mengapa kita tidak membiarkan kedua pria itu terlibat dalam persaingan yang adil? Silahkan masuk. Bagaimanapun, Kepala Istana Ning bertanggung jawab atas salah satu dari 4 situs. Dia masih memiliki sedikit bantalan yang sesuai. Dia menyambut mereka semua di dalam ketika dia memikirkan masalah ini. Kedua rombongan duduk di dua sisi yang berlawanan, tanpa konflik khusus di antara mereka. Namun, ketika Kepala Istana Utara Liu Chengfeng melihat begitu banyak orang tiba-tiba datang, dia secara pribadi berjaga-jaga. Meskipun dia menyapa semua orang dengan ramah, tegurannya benar-benar terangkat di dalam. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam keberhasilan aliansi pernikahan ini dan tidak ingin siapapun merusaknya. Liu Chengfeng mencium bau bahaya ketika begitu banyak orang tiba-tiba muncul, semua di pihak Qiao Bai Si. Liu Chengfeng, jangan berbasa-basi denganku. Orang tua ini mengatakan ini hari ini, saudaraku Bai Si akan membawa pulang gadis itu hari ini. Kakak Bai Si, Liu Chengfeng dan Kepala Istana Ning keduanya memulai. Meskipun mereka tahu bahwa lelaki tua Fei tidak memiliki penyesalan tentang pengekangan dan sering mengejutkan mereka yang hadir dengan kata-katanya, matanya juga ditempatkan di atas kepalanya dan cukup khusus. Bagaimana dia menyebut Qiao Bai Si saudaranya? Memang, Qiao Bai Si adalah teman baikku selama bertahun-tahun, bahkan bisa dibandingkan dengan saudara-saudara. Meskipun murid Anda tidak buruk, tetapi simpan upaya Anda jika Anda ingin bersaing dengan saudara saya. Liu Chengfeng, saya sarankan Anda pulang lebih awal dan menghindari membodohi diri sendiri. Kata orang tua Fei aneh. Liu Chengfeng tidak senang. Orang tua Fei, bahkan jika orang tua Anda datang, tidak mungkin Istana Utara saya akan menyerah di depan lembah Qingyang Anda, apalagi saudara laki-laki acak. Liu Chengfeng tahu bahwa dia harus mengambil nada yang lebih keras saat ini. Bab 243, Jiang Chen adalah tuanku yang terhormat. Orang tua Fei terkekeh ketika dia mendengar kata-kata ini dan mengangguk. Bagus, sangat bagus. Liu Chengfeng, saya akan mengingat kata-kata Anda. Saya harap Anda tidak menyesalinya di masa depan.
Petik 2. Orang tua Fei selalu menjadi orang yang eksentrik dan suka menyimpan dendam. Kata-kata Liu Chengfeng telah benar-benar menyinggung orang tua Fei. Liu Chengfeng mendengus ringan dan tidak terlalu memperhatikan kata-kata orang tua Fei. Dari 4 situs hebat, Istana Utara miliknya selalu berada di peringkat nomor 1. Lembah Qingyang selalu menempati peringkat terakhir. Oleh karena itu, Liu Chengfeng benar-benar tidak terlalu memperhatikan kata-kata orang tua Fei. Belum lagi Liu Chengfeng sangat menyadari sejarah lelaki tua Fei, bahwa dia adalah pion yang dibuang dari sekte pohon berharga. Dia telah menyinggung orang-orang dalam sekte dan telah diasingkan. Hidupnya pada dasarnya tidak berharga. Liu Chengfeng tentu saja tidak keberatan dengan ancaman sampah. Kakashi, lelaki tua ini Fei mengatakan bahwa Qiao Baishi adalah saudaranya. Aku agak penasaran, apa hubungan Qiao Baishi denganmu? Liu Chengfeng berencana membongkar semua pihak yang terlibat dan mulai menargetkan si Xiaoyao dari Istana Harta Karun Segudang dengan kata-kata ini. Emosi si Xiaoyao tidak lebih baik dari pria tua Fei. Dia memutar matanya ketika dia mendengar pertanyaan kurang ajar Liu Chengfeng, apa hubungan Qiao Baishi denganmu? Bukankah kamu orang yang sedikit sibuk? Si Xiaoyao, untuk apa kamu mondar-mandir? Kepala istana saya memberi Anda wajah dalam mengajukan pertanyaan kepada Anda. Seorang eksekutif senior berteriak dari sisi Istana Utara. Liu Chengfeng memandang si Xiaoyao dengan dingin dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Zhou Kai. Zhou Kai tidak menunggu Liu Chengfeng berbicara sebelum dia tersenyum tipis. Liu tua, kamu tidak perlu bertanya padaku apa hubunganku dengan Qiao Baishi. Saya mengagumi pria muda seperti dia dan tidak perlu alasan. Kata-kata ini secara langsung membuat Liu Chengfeng lengah dan membuatnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya lagi. Meskipun posisi wakil direktur Dragon Teeth Guard sangat kuat dan berpengaruh, posisi kepala istana tidak jauh lebih buruk. Belum lagi keduanya benar-benar tidak banyak berinteraksi, jadi Zhou Kai tidak perlu takut padanya. Adapun putra mahkota Yerong, Liu Chengfeng tidak berani mengajukan pertanyaan kepadanya. Dan untuk Nona dan Fei, bahkan jika dia tidak memiliki hubungan dengan Ye Chonglou, Liu Chengfeng tidak berani memulai apapun ketika seorang gadis seperti Dewi sedang duduk di sana. Melirik Jiang Chen di sisi dan Fei, Liu Chengfeng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku ingin tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki saudara Jiang Chen ini untuk duduk di tingkat yang sama dengan begitu banyak bangsawan dan pejabat istana, kerajaan. Liu Chengfeng lebih dari menyadari siapa yang diberikan kepada Jiang Chen bahwa pelindung Istana Utara di Sekte Pohon Berharga adalah Penatua Besi. Bagaimana dia tidak tahu siapa tokoh yang dibenci Penatua Besi, Jiang Chen? Jiang Chen melirik sekilas Liu Chengfeng, kepala istana Liu, saya tidak punya basa-basi untuk bertukar dengan Anda. Anda memiliki sekelompok besar murid yang dengannya saya berseteru. Anda lebih baik mengawasi mereka dan memastikan bahwa mereka tidak berakhir di tangan saya. Petik 2. Karena mereka adalah musuh, Jiang Chen tidak perlu bersikap sopan padanya. Istana Utara jelas ada di sini untuk memperebutkan Ning Qingyan hari ini. Mereka akan meledak dalam permusuhan terbuka cepat atau lambat, jadi tidak perlu bersikap sopan dengan mereka. Belum lagi dia telah dikejar oleh begitu banyak murid Istana Utara ketika dia pertama kali melakukan perjalanan ke kerajaan Sky Laurel. Meskipun dia telah membuang Liu Ken di alam labirin, yang lainnya masih buron. Liu Chengfeng mendapat wajah penuh debu karena masalahnya di depan yang lain, tetapi siapa yang mengira Jiang Chen akan lebih keterlaluan. Bagus, bagus. Sangat bagus. Saya, Liu Chengfeng, benar-benar membuka mata saya setelah hidup bertahun-tahun. Jiang Chen, Anda adalah orang yang menyebutkan dendam kematian. Anda mengalahkan salah satu murid Istana Utara saya sampai mati di jalan-jalan ibu kota terakhir kali. Kematian misterius Liu Ken di alam labirin juga mungkin ada hubungannya denganmu. Saya akan mencari waktu untuk menyelesaikan hutang ini dengan Anda. Petik 2. Liu Chengfeng benar-benar kesal. Meskipun Penatua Besi telah kehilangan begitu banyak muka di depan Jiang Chen, Liu Chengfeng mengira itu karena aura Ye Chonglou, bukan karena Jiang Chen memiliki kemampuan sebanyak itu padanya. Liu Chengfeng ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Jiang Chen dan mencapai sesuatu di mata Elder Iron. Jiang Chen tersenyum tipis, kamu tidak perlu mencari waktu yang terpisah, ini waktu yang cukup baik hari ini. Apakah Anda tidak memiliki apa yang disebut trio jenius di dalam aula Anda? Kebetulan saya paling membenci jenis sampah yang menghujat gelar jenius.
Hobi terbesarku adalah menginjak-injak semua jenis jenius palsu dan menghancurkan mereka secara menyeluruh. Provokasi. Ini adalah provokasi telanjang. Bahkan putra mahkota dan Dan Fei agak terkejut dan menatap Jiang Chen dengan heran. Namun, mereka segera memahami makna di balik tindakan Jiang Chen. Untuk satu, dendam baru dan lama Jiang Chen dengan Istana Utara ditakdirkan untuk menjadi mustahil untuk diselesaikan. Kedua, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan orang-orang yang disebut jenius ini. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa sedikit usaha. Setelah apa yang disebut jenius ini ditekan, wajah apa yang Xiao Yu harus terus berlama-lama di sini? Berapa banyak wajah yang harus dia lawan dengan Qiao Baishi? Memang, ekspresi para murid di belakang Liu Chengfeng berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka telah mendengar reputasi Jiang Chen selama ini dan tahu banyak tentang dia. Mereka tahu lebih dalam tentang berbagai konflik dan dendam antara istana mereka dan Jiang Chen. Berita Jiang Chen membunuh Xin Wudao dan Qi Fengxian dengan 3 anak panah telah menyebar seperti api, membuat mereka sulit untuk tidak mendengarnya bahkan jika mereka tidak mau. Meskipun tingkat pelatihan Xin Wudao dan Qi Fengxian tidak setinggi 3 jenius Istana Utara, jarak antara kedua pihak seharusnya tidak terlalu lebar. Oleh karena itu, ketika ketiga jenius itu langsung ditampar wajahnya di depan semua yang berkumpul, meskipun mereka memiliki keinginan untuk menyerang dan menantang Jiang Chen, mereka menahan dorongan hati mereka dengan usaha ketika mereka memikirkan Xin Wudao dan Qi Fengxian. Meskipun keberanian untuk maju dalam menghadapi kesulitan diperlukan di jalan Dao bela diri, ini tidak berarti bahwa seseorang harus menyerang dengan sembrono dan sembrono. Jelas bahwa Jiang Chen menyimpan banyak dendam terhadap istana utara mereka dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat masalah bagi mereka. Jika mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka dan bergegas ke perangkap Jiang Chen, mereka akan benar-benar berjalan menuju kematian mereka. Liu Chengfeng merasa masam karena Jiang Chen telah mengesampingkan ketiga jeniusnya hanya dengan satu kata. Namun, dia terbiasa berinteraksi dalam adegan besar dan tersenyum tipis. Jiang Chen, sepertinya bukan kamu yang melamar hari ini, kan? Anda berteriak dan berteriak di wilayah kepala Istana Ning, tidakkah Anda pikir Anda bertindak seperti penghancur yang menggantikan tuan rumah? Jika saya seorang Gate Crusher, lalu apa yang membuat Anda? Kata-kata Jiang Chen sangat tajam. Meskipun Liu Chengfeng adalah topi tua dalam hal-hal seperti ini, dia juga jarang bertemu lawan yang sama sekali tidak masuk akal seperti Jiang Chen. Meskipun dia benar-benar ingin mempertahankan ketenangannya, dia masih memiliki keinginan untuk menggertakkan giginya karena marah. Dia mengendalikan api kemarahan di hatinya dengan usaha dan berkata, Xiao Yu adalah muridku dan aku di sini atas namanya sebagai orang tuanya untuk melamar. Apa salahnya melakukannya? Jiang Chen tidak bisa menahan tawa, mengapa saya tidak bisa mewakili Qiao Baishi jika Anda mewakili Xiao Yu? Kamu mewakili Qiao Baishi. Liu Chengfeng memandang aneh pada Jiang Chen dan kemudian pada Qiao Baishi. Qiao Baishi adalah seseorang yang berusia setidaknya 30 tahun, dan Jiang Chen ini bahkan belum berusia 20 tahun. Seorang pemuda mewakili Qiao Baishi. Bahkan kepala istana Ning sedikit mengernyitkan dahinya saat dia melihat Qiao Baishi dengan sedikit ketidakpuasan. Mengapa orang-orang yang diundang Qiao Baishi begitu bodoh? Qiao Baishi tersenyum santai saat tatapan kepala istana Ning menyapu. Kepala istana yang terhormat, tampaknya Baishi harus berterus terang mengenai beberapa hal. Tuan Muda Chen adalah tuanku yang terhormat. Seorang guru seperti orang tuanya sendiri. Meskipun beberapa yang hadir tahu bahwa Qiao Baishi dan Jiang Chen berada di pesta yang sama, mereka semua berpikir bahwa Qiao Baishi hanyalah salah satu tamu atau pengikut Jiang Chen paling banyak. Tidak ada yang mengira bahwa mereka akan menjadi tuan dan murid. Jiang Chen adalah tuanmu yang terhormat. Liu Chengfeng tertawa terbahak-bahak. Qiao Baishi, apakah kamu sudah pikun selama bertahun-tahun? Anak nakal yang masih bau susu ibunya adalah tuanmu yang terhormat. Anda harus menyusun kebohongan yang lebih baik. Petik 2. Bahkan kepala istana Ning tidak bisa membantu tetapi menasihati dengan rendah, sungguh lelucon. Orang tua Fei lah yang tidak tahan dengan perlakuan seperti ini sekarang. Mereka meremehkan Tuan Muda Chen. Mengangkat hidung mereka pada Tuan Muda Chen sama dengan melakukannya padanya, Fei Xuan. Pada intinya, dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi murid Tuan Muda Chen. Dia hanya seorang anak obat. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan hal-hal ini dengan baik. Namun, ini dengan demikian menghujat nama Tuan Muda Chen,
pada dasarnya tidak memberinya wajah. Benar-benar memutar matanya, lelaki tua Fei tertawa dingin. Liu Chengfeng, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Seorang murid belum tentu lebih rendah dari tuannya, dan seorang guru tidak perlu belajar apapun dari muridnya. Siapa bilang seseorang tidak bisa menjadi guru hanya karena mereka masih muda? Hehe, kalian semua bodoh dan kurang informasi. Si Xiaoyao juga tertawa dingin. Ye Rong duduk dengan senyum sopan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia jelas sesuai dengan lelaki tua Fei dan si Xiaoyao. Zhou Kei juga memiliki sedikit senyuman saat dia menggelengkan kepalanya, sangat tidak setuju dengan kata-kata Liu Chengfeng. Meskipun Dan Fei tidak begitu menyadari apa yang sedang terjadi, dia memahami beberapa rahasia Jiang Chen lebih dari siapapun yang hadir. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Qiao Baishi, dia tidak hanya tidak curiga dengan kebenarannya, dia juga merenungkan berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini tentang dia. Bahkan guru terhormat meminta pendapat Jiang Chen sehubungan dengan banyak hal. Dia sangat jenius sehingga dia mampu mengajar Ye Chonglou, bukan hanya Qiao Baishi. Ketika lelaki tua Fei melihat bahwa kubunya sendiri mendukungnya, dia merasa lebih kuat. Dia adalah orang yang semakin bersemangat dengan situasi ini. Dengan kepastian ini, nada suaranya menjadi lebih mendominasi. Liu Chengfeng, aku akan memujimu sebagai tuanku jika kamu bisa memperbaiki pil musim semi abadi 4 musim, pil karma surgawi, atau anggur 9 keagungan Deo. Anda tidak memiliki apa yang diperlukan. Saya tidak ingin menggertak seberapa besar potensi Jiang Chen. Saya hanya akan mengatakan bahwa saya hanya cocok untuk membawa sepatu tuan muda Chen dalam hal pengetahuan dan potensi Dao Pil. Saya tidak tahu masalah seperti apa yang ada pada seorang jenius yang menjadi guru Qiao Baishi. Dan Fei selalu curiga bahwa pil musim semi abadi 4 musim ada hubungannya dengan Jiang Chen. Ini akhirnya telah diverifikasi melalui bibir lelaki tua Fei, dan tatapan penuh arti keluar dari matanya yang indah. Kepala istana Ning terperangah pada saat ini. Meskipun lelaki tua Fei Xuan cukup eksentrik, dia masih seorang pria yang bangga di hati. Dia sangat berbakat di bidang pil, dan semua kepala dari 4 situs besar secara terbuka mengakui Fei Xuan sebagai nomor 1. Potensi dan levelnya dalam pembuatan pil cukup luar biasa bahkan ketika ditempatkan di sekte pohon berharga. Namun, semua orang tahu bahwa Fei Xuan telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia miliki di sekte pohon berharga dan diasingkan karena masalahnya, menyia-nyiakan sisa hidupnya di lembah Qingyang. Bahwa lelaki tua yang bangga Fei akan mengatakan bahwa dia hanya cocok untuk membawa sepatu Jiang Chen ketika datang ke pil, meskipun kata-katanya sedikit berlebihan, itu masih cukup mengejutkan. Salah satu dari pil 4 musim atau pil karma surgawi akan menjadi produk yang luar biasa ketika ditempatkan di pasar, belum lagi yang lain. Jika itu bukan tindakan seorang master, tidak mungkin pil-pil ini bisa diproduksi. Bab 244, Kepala Istana Ning Wafers. Belum lagi bahkan peringkat Fana 9 Magnificence Dew Wine sekarang, sudah menjadi minuman saat ini di ibu kota, berkat pengemasan dan pemasaran Myriad Treasures Palace. Semua orang mengira anggur ini dibuat oleh istana. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang di balik semua ini sebenarnya adalah Jiang Chen. Dan menilai dari sikap si Xiaoyao, dia tidak hanya tidak menyangkal ini, tetapi dia melihat pemandangan itu dengan sedikit senyum. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Jiang Chen dipenuhi dengan kekaguman dan bahkan beberapa jejak pemujaan pahlawan. Ya, pemujaan pahlawan. Jika seseorang mengatakan bahwa si Xiaoyao memiliki sedikit pengaruh seorang penatua ketika dia pertama kali berinteraksi dengan Jiang Chen, maka saat ini, dia sudah sepenuhnya menerima Jiang Chen. Seorang pemuda asing telah benar-benar mengubah situasi di dalam kerajaan Sky Laurel dalam waktu kurang dari setahun. Dia telah mengukir jalan cahaya di tengah kekacauan ibu kota. Semua orang tahu bahwa pencapaian Ye Rong dalam menjadi putra mahkota dan menang atas yang kuat sebagian besar dikaitkan dengan Jiang Chen. Si Xiaoyao tidak lagi berani memiliki sikap seperti seorang penatua terhadap Jiang Chen sekarang. Itu telah digantikan dengan persahabatan antara yang sederajat, bahkan dengan dia yang sedikit lebih rendah dari Jiang Chen. Berapa banyak keuntungan yang dibawa anggur ke istana, apalagi hal lain. Berapa banyak kemuliaan yang dibawa anggur itu kepadanya, si Xiaoyao. Jiang Chen adalah dewa keberuntungan untuk istana, bagaimana mungkin si Xiaoyao tidak menjilatnya. Hati kepala istana Ning agak kacau sekarang. Dia harus mengakui bahwa pada saat itu, hatinya bimbang. Sebelum hari ini,
Dia bahkan tidak pernah benar-benar memandang Qiao Baishi, dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai menantu laki-laki. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi mengabaikan orang asing misterius ini. Sebelum mengatakan hal lain, begitu banyak orang tua datang untuk melamarnya, ini setidaknya menunjukkan bahwa mereka semua sangat menghargai Qiao Baishi. Qiao Baishi ini benar-benar memilikinya agar orang lain memberinya wajah. Melihat rombongan yang menemaninya, Kepala Istana Ning tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menolaknya. Jika dia melakukannya, Istana Selatannya akan dikepung di semua sisi. Dia akan benar-benar menyinggung Lembah Qingyan dan Istana Harta Karun Segudang. Adapun Ye Rong, dia mewakili keluarga kerajaan. Nona dan Fei mewakili guru terhormat Ye Chonglou. Zhou Kai dan Tian Shao mewakili penjaga gigi naga. Setelah putaran penilaian, dia tahu bahwa jika dia secara paksa bersekutu dengan Istana Selatan dan Utara, Istana Selatannya akan benar-benar terisolasi. Jika Istana Selatan membuang Istana Utara di sini, yang pertama akan tetap menjadi Istana Selatan tanpa banyak menderita kerugian. Bagaimanapun, hubungan antara keduanya bukanlah yang terbaik untuk memulai. Tetapi jika Istana Selatan menyinggung kekuatan lain ini, maka masa depannya akan suram dan perkembangannya sangat dibatasi. Dia juga harus mempertimbangkan faktor lain, salah satu yang paling penting. Jiang Chen. Memang, fakta bahwa Qiao Baishi adalah murid Jiang Chen telah mengejutkan kepala Istana Ning. Siapa Jiang Chen? Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dia sudah lama mendengar namanya. Dia bahkan berharap putrinya 10 tahun lebih muda sehingga dia bisa menikahi Jiang Chen. Seorang jenius muda yang tutor Ye tidak keberatan menyinggung ayah dan anak besi, jenius ini memiliki masa depan yang tak terbatas. Dengan tingkat kecerdasan kepala Istana Ning, mustahil baginya untuk tidak melihat ini. Penatua Iron Ken telah kehilangan begitu banyak muka dengan Jiang Chen, dan untuk apa? Tidak ada tanda-tanda pembalasan bahkan setelah dia kembali ke sekte. Itu belum tentu Iron Ken takut pada Jiang Chen, jadi ini setidaknya bisa membuktikan satu hal bahwa ayah Iron Ken, tetua Iron Long yang terhormat, tidak ingin meledak dalam permusuhan terbuka dengan Ye Chonglou. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Kepala Istana Ning tidak dapat menemukan alasan untuk menyinggung seorang pemuda seperti ini. Ambil contoh Yang Zhao, otoritasnya sudah cukup besar, untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi jadi bagaimana jika wakil direktur dari Dragon Teeth Guard memegang kekuasaan mutlak? Dia telah dihancurkan oleh Jiang Chen pada akhirnya. Terlepas dari kekuatan Jiang Chen, kata-kata orang tua Fei juga sangat menyentuh kepala Istana Ning. The Four Seasons Eternal Spring Pill, Nine Magnificence Dew Wine, Heavenly Karma Pill, semua nama ini benar-benar menarik hati kepala Istana Ning. Apa yang diandalkan Istana Selatan dalam perkembangannya? Orang dan sumber daya. Tidak mungkin Istana Selatan dapat merekrut bakat seperti Jiang Chen, tetapi Qiao Baishi adalah murid Jiang Chen dan dia sedang mengetuk dan memohon di pintu depan mereka sekarang. Jika dia masih menolaknya, dia pada dasarnya akan puas dengan menjadi tongkat dalam lumpur. Dia akan mengambil batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Jika salah satu dari barang-barang ini dikembangkan di rumah, mereka akan membawa keberuntungan yang tak terhitung ke Istana Selatan. The Nine Magnificence Dew Wine milik Myriad Treasures Palace jadi dia tidak bisa menerimanya. Tetapi jika pil musim semi abadi 4 musim dapat diproduksi secara massal, efeknya di pasar tidak akan kurang dari anggur. Pria tergila-gila dengan 9 Magnificence Dew Wine, tetapi wanita mendambakan Four Seasons Eternal Spring Pill. Wanita seringkali bahkan lebih merupakan entitas yang kejam daripada pria dalam hal pengeluaran uang dan konsumsi. Apa yang tidak mereka lakukan untuk kecantikan? Belum lagi hanya mengeluarkan sedikit uang untuk membeli obat pil. Dia pasti adalah kepala istana. Saat gagasan ini melintas di benaknya, keseimbangan hatinya secara tidak sadar mulai miring ke satu arah. Sebagai perbandingan, meskipun Xiao Yu adalah pria yang cukup baik, dia hanya menginginkan kecantikan putrinya dan tidak memiliki banyak perasaan padanya. Potensi orang itu memang tidak biasa di dalam kerajaan Sky Laurel, tapi dia ditakdirkan untuk hanya menjadi gerutuan bagi sekte pohon berharga dan tidak bisa menjadi murid sekte berperingkat tinggi. Sebelumnya, dia ingin mendorong putrinya ke Xiao Yu karena dia merasa keduanya memiliki status sosial yang sama. Tetapi mengingat ini dari prinsip dasar pernikahan, dia tahu bahwa putrinya tidak menyukai Xiao Yu ini sama sekali. Dan Qiao Baishi sekarang telah mengungkapkan pendukungnya, yang dalam hal status sosial, tidak sedikit lebih buruk dari Xiao Yu.
Bahkan ada tanda-tanda sumber daya mantan lebih unggul dari Xiao Yu. Jika dia harus memilih sesuatu yang lebih rendah dari Qiao Baishi, itu akan menjadi level pelatihan Dao bela dirinya. Namun, Istana Selatan tidak kekurangan praktisi yang sangat terlatih sama sekali. Mereka kekurangan bakat, sumber daya, dan segala macam saluran untuk mendapatkan uang. Qiao Baishi dan tuannya yang terhormat kebetulan dapat memasok sumber daya dan saluran ini. Dalam beberapa saat, Kepala Istana Ning memandang Xiao Yu dan merasa bahwa jenius Dao bela diri yang sopan ini sama sekali tidak menarik. Apakah dia memandangnya dari atas ke bawah, ke samping, atau dari belakang, dia tidak lagi tampak sesempurna sebelumnya. Sebaliknya, Qiao Baishi yang tidak pernah dia setujui sampai sekarang tampak dapat diandalkan dan pendiam, tidak sombong atau rewel. Dia tidak pernah menyerah bahkan dalam menghadapi keadaan yang merugikan. Dan sekarang ada begitu banyak yang mendukungnya, dia tidak membual dengan arogansi atau menganggap dirinya dunia di atas orang lain. Mata King Yan memang agak unik. Qiao Baishi ini tidak sombong atau rewel dan terus berlanjut bahkan dalam keadaan sulit. Dia tetap setia pada dirinya sendiri. Baik sekali, dia adalah seseorang yang bisa mencapai hal-hal hebat. Kepala Istana Ning tiba-tiba memiliki banyak hal baik untuk dikatakan tentang calon menantu yang tidak pernah dia sukai sebelumnya. Liu Chengfeng terus mengamati Kepala Istana Ning dan menjadi sedikit cemas ketika dia melihat bahwa dia menatap Qiao Baishi dengan aneh. Berkat intrik dari kelompok orang ini, sepertinya aliansi akan gagal. Liu Chengfeng telah merencanakan untuk mewujudkan pernikahan ini karena dia ingin memperbaiki hubungan dengan Istana Selatan dan memutuskan kemitraan dari 3 situs lainnya. Jika pernikahan ini gagal, maka jalan Istana Utara mereka akan menjadi semakin sulit di masa depan. Akan ada pengurangan jumlah ruang bagi mereka di kerajaan Sky Laurel dan mereka akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Kepala Istana Ning, orang tua Fei selalu suka berbicara omong kosong. Kredibilitas kata-katanya tidak tinggi. Selain itu, Qiao Baishi adalah orang yang melamar pernikahan ini. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan latar belakangnya atau murid siapa dia, kan sekarang. Kepala Istana Ning tidak banyak bicara dan hanya tertawa kecil. Dia tidak bisa berkata banyak sekarang. Liu Chengfeng, apakah kamu menamparkan wajahmu sendiri? Jika melamar pernikahan tidak ada hubungannya dengan latar belakang, lalu apa yang dilakukan Istana Utara Anda dengan mengirimkan pesta sebesar itu? Jangan bilang kehebohanmu dan barisanmu tidak ada hubungannya dengan membantu Xiao Yu. Tes, murid Istana Utaramu dapat berbicara tentang latar belakang dan menyebut tuanmu untuk mengintimidasi, tetapi yang lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Orang tua Fei mencemooh dan mencemooh, berseru, orang tua ini akan meletakkan semuanya di atas meja hari ini. Aku akan menjadi pendukung Qiao Baishi apapun yang terjadi. Aku akan melakukannya dengan siapapun yang ingin mencuri gadisnya. Liu Chengfeng cukup marah melihat lelaki tua Fei bermain-main. Orang tua Fei, aku tidak akan menghentikanmu untuk bercanda di sini, tetapi lamaran pernikahan adalah masalah di antara kaum muda kita sehingga mereka harus menyelesaikan masalah di antara mereka. Setiap orang harus melalui persaingan yang sehat. Dalam pandangan saya, dunia bela diri Dao harus menyelesaikan berbagai hal melalui aturan bela diri. Biarkan Qiao Baishi dan Xiao Yu bertarung habis-habisan. Siapapun yang menang akan memenangkan pengantin wanita. Petik 2. Orang tua Fei meludah. Tidak tahu malu. Area fokus Qiao Baishi adalah pada pil. Anda ingin seorang murid yang berlatih Dao bela diri untuk melawan orang yang berlatih Dao pil. Liu Chengfeng, jangan bilang ini definisi fair play menurutmu. Mengapa Anda tidak bersaing berdasarkan potensi Dao pil atau keterampilan dalam penyempurnaan pil? Petik 2. Liu Chengfeng tersenyum tipis. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada kekuatan bertarung di dunia Dao bela diri. Jika kekuatan bertarung Anda tidak cukup, bagaimana Anda menjamin bahwa tidak ada yang akan merampok pengantin Anda bahkan jika Anda membawanya pulang? Tingkat pelatihan Dao bela diri Qiao Baishi masih berada di ranah Master Qi yang sebenarnya. Ini mungkin satu-satunya area di mana dia lebih rendah dari Xiao Yu. Ini juga satu-satunya pembukaan untuk Istana Utara. Dan Fei, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara, Dao bela diri dan pil-pil semuanya adalah Dao yang hebat. Sulit untuk mengidentifikasi mana yang lebih unggul. Karena keduanya memiliki poin bagus, mengapa tidak meminta pendapat Sister King Yan? Sebuah pernikahan datang ke kecenderungan kedua belah pihak. Kepala Istana Ning, bagaimana menurutmu?
Kepala Istana Ning tersenyum tipis saat dia melihat Liu Chengfeng dan kemudian ke Jiang Chen. Orang tua Fei menepuk pahanya, luar biasa, luar biasa. Nona dan Fei adalah guru terhormat murid Ye. Wawasan Anda benar-benar berbeda. Menurut saya, saran ini luar biasa. Mereka masing-masing akan membawa pulang satu kemenangan sepotong antara dao bela diri dan dao pil sehingga tidak ada gunanya dalam kompetisi seperti itu. Kita hanya bisa menentukan pemenang dengan cara ketiga. Ekspresi Liu Chengfeng telah berubah jelek. Saran ini tampaknya masuk akal sehingga dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Dia berbalik dan melihat ke belakang seolah-olah dia sedang meraba-raba untuk mencari garis hidup. Dia memiliki satu kartu truf terakhir, dan itu adalah murid sekte pohon berharga yang dia bawa. Dengan bagaimana hal-hal telah berkembang, terserah kepada para murid sekte untuk melihat apakah mereka dapat memenangkan hari untuknya. Murid sekte tidak pernah menjadi orang yang masuk akal, dan mungkin hanya hal untuk melawan orang-orang ini. Bab 245, Konflik Meningkat. Liu Chengfeng telah menggunakan jaringannya dan instruksi Elder Iron untuk mengundang 5 murid dari sekte pohon berharga kali ini. Dari kelima orang ini, seorang pria parubaya dengan hidung mancung adalah pemimpin mereka. Dilihat dari pakaiannya, dia adalah seseorang yang memiliki tingkat status tertentu di dalam sekte. 4 lainnya lebih muda, tetapi semuanya mengenakan perlengkapan murid inti. Semua murid dalam sekte pohon berharga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Murid-murid dari 4 situs besar juga secara teknis adalah murid dari sekte pohon berharga. Namun, mereka hanya dianggap sebagai murid luar. Mereka yang telah memasuki sekte pohon berharga dihitung sebagai murid batiniah. Murid batin yang melakukannya dengan baik untuk diri mereka sendiri dapat dipromosikan menjadi murid inti. Elit dari murid inti itu dapat dipilih sebagai murid pribadi untuk setiap eksekutif senior yang memandang mereka dengan baik. Para eksekutif senior juga tidak hanya memiliki satu murid pribadi. Dari murid pribadi mereka, siapapun yang dipilih sebagai calon untuk mewariskan warisan mereka akan menjadi murid sejati. Jadi, secara keseluruhan, ada 4 tingkat peringkat untuk murid sekte pohon berharga, jika tidak termasuk murid luar. Setiap level dibagi lagi menjadi 1 bintang hingga 9 divisi bintang, dan semua orang dipisahkan secara ketat. Hak istimewa dan status yang dinikmati oleh setiap level digambarkan dengan jelas. Oleh karena itu, meskipun Istana Utara memiliki apa yang disebut trio jenius, pada akhirnya mereka hanyalah murid sekte luar. Mereka hanya akan menjadi murid batiniah sejati jika mereka berhasil melewati proses seleksi sekte. Jumlah bintang yang dimiliki setiap murid batin juga akan menghasilkan perlakuan dan status yang sangat berbeda. Keempat murid ini semuanya adalah murid inti, jadi posisi mereka sangat berbeda. Murid batin biasa tidak bisa mengukur mereka sama sekali. Pakaian pria parubaya berhidung bulat juga jelas di belakang seorang murid. Dilihat dari sikapnya, dia kemungkinan menengah ke manajemen senior dalam sekte. Dengan sedikit wajah Liu Chengfeng, tidak mungkin dia bisa mengundang karakter seperti itu sendiri. Dia sebenarnya telah memohon kepada Elder Iron Ken cukup lama kali ini sampai Iron Ken secara pribadi memberikan perintah kepada salah satu anak buahnya untuk menemani Liu Chengfeng. Eksekutif senior ini cukup terkenal bahkan dalam manajemen menengah sekte tersebut. Murid biasa harus berhenti dan memberi hormat kepadanya ketika mereka melihatnya di dalam sekte. Jika bukan karena instruksi Elder Iron, level karakter ini akan meremehkan datang ke kerajaan duniawi, apalagi melamar pernikahan atas nama orang lain. Dia datang sepenuhnya karena Elder Iron, dan mencoba untuk memfasilitasi aliansi pernikahan antara Istana Selatan dan Utara murni karena itu adalah rencana Elder Iron. Bagaimanapun, Istana Utara adalah lingkup pengaruh Elder Iron di dalam kerajaan Skylaurel. Jika Istana Utara terlipat dengan sendirinya, maka rencana penatua besi dalam kerajaan duniawi ini akan runtuh seperti rumah kartu. Sebagai salah satu anak buah Elder Iron, pria berhidung bulat itu secara alami tidak bisa duduk diam dan melihat ini terjadi. Melihat sinyal mara bahaya Liu Chengfeng, pria itu melirik murid inti, menunjukkan agar mereka menyerang terlebih dahulu. Memang, seorang murid sekte inti mengambil sikap yang tinggi dengan aura yang mengesankan. Tatapannya jauh, penuh dengan perasaan seseorang yang melihat ke bawah dari posisi superior, dia menyapu pandangannya ke perkemahan Jiang Chen. Tatapan arogan itu kemudian melesat ke arah Kepala Istana Ning. Kepala Istana Ning, saya tidak tahu apa yang Anda ragukan.
Xiao Yu ditakdirkan untuk hal-hal besar dalam sekte dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Bahkan jika Master Pil Duniawi memiliki beberapa kemampuan untuk dia, apa yang dia harus bersaing dengan murid dari sekte pohon berharga? Anda adalah anggota sekte, apakah Anda masih perlu mempertimbangkan sesuatu tentang masalah seperti ini? Petik 2. Murid sekte lain juga berkata, Kepala Istana Ning, mungkinkah Anda telah tercemar dengan debu kerajaan biasa setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sini? Pilihan apa yang lebih layak daripada dao bela diri yang tak terbatas? Seorang ahli pil yang berguling-guling di tanah duniawi adalah ahli pil, untuk mengatakannya dengan baik, tetapi semut untuk mengatakannya secara belak-belakan. Petik 2. Semut biasa yang mengundang pengaturan beraneka ragam sudah cukup untuk membuat hatimu goyah. Kepala Istana Ning, hati dao bela diri Anda masih belum cukup tegas. Murid sekte lain menghela nafas. Kepala Istana Ning kehilangan kata-kata sesaat setelah dikritik oleh murid inti ini. Dia menatap Qiao Baishi dengan senyum masam. Meskipun Kepala Istana Ning adalah penguasa situs yang hebat, dia masih merupakan karakter di sela-sela di latar belakang sekte pohon berharga, dan bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan sebanyak murid inti ini. Paling tidak, dia pasti tidak akan menikmati perlakuan mereka di dalam sekte. Mereka masih muda, memiliki potensi, dan patron. Itu adalah hal yang wajar bagi arogansi anak muda untuk sepenuhnya memecatnya, bos dari organisasi satelit. Dia tidak bisa menanggapi dengan baik. Jika dia melakukannya, dia mungkin menyinggung orang-orang di dalam sekte. Tidak bijaksana untuk menyinggung para murid inti ini. Alis Anggun dan Fei berkerut ketika dia mendengar nada dari murid-murid ini. Kata-kata, semut duniawi mengundang pengaturan beraneka ragam, sangat tidak menyenangkan di telinganya. Namun, ketika dia mengingat ajaran sehari-hari guru terhormat itu, dan Fei masih mengendalikan emosinya dan tidak terlibat dalam perkelahian yang tidak masuk akal. Jiang Chen tertawa dingin, pengaturan beraneka ragam. Kata-kata ini agak cocok untuk Anda. Mengomel tentang semut dan debu duniawi, kalian tampaknya juga tidak terlalu jauh dari dunia duniawi. Apakah orang-orang dari sekte pohon berharga semua orang bodoh yang tidak berotak seperti Anda dengan hidung ke langit? Murid-murid ini sudah lama terbiasa dengan perasaan superioritas yang diberikan oleh murid sekte. Mereka sudah lama terbiasa menuding hidung orang dan duduk tegak di tempat tinggi. Di mata mereka, itu adalah hak yang sangat dibenarkan untuk mengganggu beberapa semut rendahan. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa seseorang akan berani membalas mereka dan menyebut mereka bodoh tanpa otak. Siapa kamu untuk berbicara kembali dengan murid sekte pohon berharga? Kau punya nyali bocah. Apakah Anda tahu bahwa seorang murid sekte memegang kekuatan hidup atau mati di dunia duniawi? Membunuhmu seperti membunuh seekor semut. Jiang Chen terkekeh, sepertinya aku pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Apakah seseorang bernama Elder Iron atau semacamnya mengancamku seperti itu sebelumnya? Tapi inilah aku, baik-baik saja dan sehat. Aku berkata pada kalian, apa yang kamu lakukan di sini membodohi dirimu sendiri daripada berlatih di sekte. Bahkan Elder Iron tidak bisa menangani sesuatu seperti mendukung orang lain. Kalian bisa menyimpannya. Liu Chenfeng meraung ketika dia melihat Jiang Chen mondar-mandir. Jiang Chen, jaga mulutmu. Anda hanya untungnya lolos dari kematian terakhir kali karena perlindungan tutor. Anda berani berbicara kembali dengan murid inti sekte kali ini dan menantang otoritas sekte pohon berharga. Kamu mencari kematian. Petik 2. Orang tua Fei mengejek ketika dia melihat Liu Chengfeng melompat-lompat. Liu Chengfeng, jangan lemparkan nama sekte untuk menakut-nakuti orang lain. Emosi bingungmu tidak menakutkan siapapun. Petik 2. Diam kau orang tua. Jika saya jadi Anda, saya akan diam dan diam di sudut sejak lama. Anda menyinggung Elder Iron ketika Anda masih muda dan diasingkan ke dunia biasa. Apakah Anda ingin menantang otoritas penatua lagi hari ini? Petik 2. Jiang Chen memulai, dia mendengar lelaki tua Fei menyebutkan bahwa dia secara tidak sengaja menyinggung putra seorang penatua ketika dia masih muda dan diasingkan karena itu. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Mengingat ini, putra seorang penatua itu adalah penatua Iron Ken saat ini. Ayah Iron Ken saat itu belum menjadi penatua yang terhormat dan hanya penatua biasa. Orang tua Fei tidak memiliki banyak hal untuk ditunjukkan selama beberapa dekade ini dan jauh lebih sedikit daripada Iron Ken. Yang terakhir telah memanfaatkan kekuatan orang tuanya untuk menjadi seorang penatua. Harus dikatakan,
Kata-kata Liu Chengfeng benar-benar menyentuh luka lama lelaki tua Fei dan memicu masa lalunya yang menyakitkan, memicu nyala api kebencian di dalam hatinya juga. Tatapan tajam keluar dari mata lelaki tua Fei saat dia menatap tajam ke arah Liu Chengfeng. Nyala api meraung hidup di matanya, ingin membakar Liu Chengfeng menjadi abu setiap saat. Liu Chengfeng, memang benar aku menyinggung Iron Ken ketika aku masih muda, tapi setidaknya aku lebih jantan daripada kamu. Anda budak untuk Iron Ken sebagai anjingnya, tapi Anda hanya bos di luar. Aku bukan anjing Iron Ken tapi aku tidak lebih buruk darimu. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah menjadi anjing untuk sampah tanpa harapan seperti Iron Ken benar-benar menyenangkan? Orang tua Fei memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia menyerang balik. Kata-kata ini tidak hanya mengutuk Liu Chengfeng, tetapi juga dari sekte dan bahkan Iron Ken. Bahkan si Xiao Yao secara pribadi tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Bukankah orang tua Fei selalu mengendalikan emosinya sebelumnya? Apa yang terjadi hari ini? Bukankah dia selalu menghindari Iron Ken dan takut membuat Iron Ken marah? Kepala istana Ning bahkan lebih cemas. Orang tua Fei tidak menutup mulutnya sama sekali dan benar-benar menyinggung penatua besi. Bukankah ini juga akan menyeret istana selatan? Ekspresi para murid sekte inti semuanya berubah secara drastis. Pria berhidung bulat khususnya, dia adalah orang kepercayaan Elder Iron dan hanya naik ke posisinya saat ini dengan menggantung di paha Elder Iron. Dia sekarang menjadi eksekutif senior pemula dalam sekte dan memegang posisi yang sangat tinggi. Tentu saja, dia memang antek tetua besi, tetapi dia kehilangan banyak muka ketika kata-kata seperti ini diucapkan secara terang-terangan. Wajahnya membeku, dia bangkit dan memancarkan aura yang kuat. Dia memelototi lelaki tua Fei dan meraung, "Fei Xuan, sepertinya kamu belum mempelajari pelajaranmu setelah bersembunyi di lembah Qingyang selama bertahun-tahun. Elder Iron hampir melupakan Anda, tetapi sekarang Anda punya nyali untuk melompat keluar seperti ini. Berbicara dengan tidak sopan, Anda sedang mencari kematian." Petik 2. Dan siapa kamu? Orang tua Fei memutar matanya saat dia bertanya dengan dingin. Kepala istana Ning bergegas untuk membereskan semuanya ketika dia melihat bahwa segala sesuatunya akan menjadi tidak terkendali. Semuanya, tenang, tolong tenang. Hal-hal kecil seperti ini tidak layak membuat masalah hidup atau mati dari mereka. Petik 2. Mata pria berhidung bulat itu melebar. Kepala istana Ning, jangan ikut campur. Orang tua ini berani menghina Elder Iron. Siapapun yang ingin terlibat dalam masalah ini hari ini akan melawan Elder Iron. Posisi pria ini jelas cukup tinggi karena kepala istana Ning menutup mulutnya setelah dia berbicara. Agaknya Fei Xuan yang tertawa malas. Tes, lihat postur itu. Saya agak penasaran, apa yang ingin Anda lakukan dengan postur seperti itu? Membuatku takut. Pak, pria itu menamparkan sesuatu ke meja dan berteriak, "Fei Xuan, buka mata anjingmu dan lihat dari dekat apa ini." Itu jelas merupakan medali sekte pohon berharga. Kata-kata, eksekutif pemula Wang Yu, terukir di atasnya. Apakah itu kepala istana Ning atau si Xiao Yao? Wajah mereka menjadi sedikit jelek ketika mereka melihat medali itu. Murid sekte paling banyak bisa berdiri dengan sombong dan membuang berat badan mereka. Tapi medali ini setara dengan kepemimpinan sekte, item dengan otoritas sejati. Melihat medali ini sama dengan melihat sekte pohon berharga. Medali ini cukup untuk menghancurkan mereka yang hadir sampai mati.